Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Topik kali ini kita akan belajar mengenai overloading ya. Nah, di Java ini akan memungkinkan kita menulis beberapa nama baik konstruktor maupun metode dengan nama yang sama. Itulah mekanisme overloading. Baik, tidak usah terlalu lama teman-teman semua, silahkan buka netbinnya dan silahkan subscribe channel ini jika merasa channel ini bermanfaat dan like video ini jika teman-teman semua menyukainya. Baiklah, sebenarnya ya teman-teman semua kalau sudah mempraktekkan urut nih ya video di list OOP ini sebenarnya sudah menerapkan konsep overloading kayak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman secara tidak sadar saja itu namanya overloading. Jadi overloading itu apa sih? Seperti statement awal saya tadi bahwa overloading itu sebuah mekanisme di mana kita diizinkan untuk membuat nama dari metode itu sama persis kayak gitu, nggak ada bedanya, besar kecil itu sama persis, akan tetapi nanti tingkah lakunya berbeda, kode programnya berbeda ketika kita memanggilnya kayak gitu. Nah, yang membedakannya apa? Nanti yang membedakan adalah di dalam parameternya. Jadi sebagai contoh, ini adalah konstruktor yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, konstruktor ini teman-teman bisa lihat nih, namanya sama ya, buku kayak gitu. Akan tetapi di parameternya berbeda. Ini yang kosongan, kemudian ini yang satu parameter, kemudian ini yang ada beberapa parameter. Nah, inilah yang dinamakan overloading. Ya gitu ya. Jadi satu penamaan tetapi dia punya behavior yang berbeda-beda. Ya, nanti tergantung kita manggilnya yang mana ya disertakan parameternya kayak gitu, yang kosongan kah atau yang satu parameter atau yang beberapa parameter. Nah, ini juga berlaku di metode-metode yang void maupun yang return. Jadi sama ya. Jadi untuk overloading ini bisa diterapkan di semua jenis metode dan juga di konstruktor tentunya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat yang di metode. Nah, di sini untuk tampil kita akan buat sebuah metode dengan nama yang sama kayak gitu ya, akan tetapi parameternya berbeda. Misalkan nih kita buat variabel baru, misalkan int jumlah buku gini ya, misalkan jumlah buku. Nah, kita akan buat di bawah ini kayak gitu ya. Di sini metode tampil dengan satu parameter kayak gitu ya. Ini sama yang ini nanti sama namanya, jadi ini ya void tampil kayak gitu ya. Nah, di sini kita kasih parameter. Kalau ini nggak kasih parameter dia akan ada error kayak gini ya. Method tampil is already defined in class buku. Nah, jadi kita kasih parameter misalkan int jumlah samain aja ya, nanti kita pakai this jumlah buku ini ya, jumlah buku kayak gini. Nah, teman-teman semua bisa lihat di sini nggak ada errornya kan ya, walaupun nama metodenya sama kayak gitu, karena berhubung di sini menggunakan parameter, yang sini enggak, jadi aman, enggak error. Nah, misalkan di sini kita akan cetak kayak gini, misalkan ini saya hapus nggak semuanya ya, ini aja nama buku sama jumlah. Oke, misalkan nama buku ini jumlah kayak ini ya. Ini tak tulis di sini misalkan jumlah buku ini gini. Sini sistem sebenarnya bisa dikasih di sini nggak apa-apa sih ya,
Nah, itu ya nggak apa-apa. Tapi ini untuk membedakan saja. Jadi nggak perlu kasih disan ya gitu ya. Langsung aja di sini ya jumlah buku yang ini dulu. Ya modelnya kayak gini dulu deh. Ya untuk supaya bisa melihat tampil dengan yang satu parameter dengan tampil yang tanpa parameter. Nah kemudian di perpustakaan kita akan buat objek yang ketiga ya, ketiga. Oke, misalkan buku 3 sama dengan misalkan yang pakai parameter 1 aja ya. Karena yang parameter semua ini tampilnya udah dipanggil di dalam konstruktornya. Jadi yang pakai ini aja ya. Buku 3. Gini ya. Kemudian kita panggil buku 3-nya, kemudian tampil. Nah, gini kan. Di sini kita kasih parameter untuk memanggil yang tampil ini. Ingat di sini tipenya int ya, tipenya int. Berarti kita di sini kasih parameter yang tipe int. Misalkan jumlah bukunya ada 6. Nah, gini ya. Aman ya. Tampil yang ada di sini, ini yang saya pilih ini sama yang di bawah ini ada parameter 6-nya, dia akan memanggil metode yang berbeda walaupun namanya sama yaitu tampil. Nah, kita jalankan. Oke, outputnya kok ada di sini ya. Nah, saya taruh sini dulu deh outputnya biar gimana ini kok ngilang. Nah, terlalu lebar. Oke deh. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat nih. Saya close aja yang bawah. Nih, coba dilihat nih teman-teman. Ini merupakan objek yang pertama. Nih ya, objek yang pertama itu yang ini. Kemudian yang saya seleksi selanjutnya ini merupakan objek yang kedua. Ini ya, pembuatan objek kedua. Kemudian ini merupakan objek yang ketiga, di mana dia akan manggil tampil dengan parameter 6 ini. Nah di sini nama buku masih 0 karena kita belum kasih ya. Nah misalkan ini deh, nah gini, kita kasih buku 3, jangan lupa di sini ya, buku 3. Nama bukunya misalkan belajar jaringan komputer. Salah gini. Nah, saya run ulang ya. Nah, nih. Oke. Jadi yang ini yang terakhir, objek yang terakhir yaitu yang buku 3, tampilannya kan beda ya dengan yang 2 objek sebelumnya. Kalau 2 objek sebelumnya di sini ada nama buku, pengarang, tahun terbit, ID buku, sedangkan yang objek ketiga dia cuma nama buku dan juga jumlah buku. Nah ini sesuai dengan yang ada di void tampil dengan satu parameter ini, int jumlah buku. Gitu. Kemudian misalkan yang ini, yang objek pertama juga mau menampilin tampil yang ada parameternya juga bisa. Misalkan di sini ya kita tulis buku 1 tampil. Kemudian di sini kasih parameter jumlah buku belajar Java OP-nya berapa? Misalkan ada 12. Nah, ini ya. Saya jalankan. Oke nih. Yang saya blok ini. Yang saya blok ini punyanya objek buku 1 ya, objek buku 1. Di mana untuk yang atas ini merupakan pemanggilan metode tampil tanpa parameter, sedangkan untuk yang bagian ini, nah ini ya, ini merupakan pemanggilan tampil dengan satu parameter dengan nilai 12 ini. Jadi seperti itu ya untuk metode overloading. Nah yang perlu diperhatikan di dalam metode overloading ini,
gimana sih aturan-aturan mainnya. Jadi misalkan gini ya, saya buat kelas baru aja, misalkan contoh overloading. Ini aja ya teman-teman, mau buat juga nggak masalah. Ini saya kasih contoh ya, beberapa yang diizinkan untuk overloading, yang tidak diizinkan. Maksudnya gimana? Contoh nih, misalkan saya mau bikin metode ya, misalkan void tampil gini deh, sama gitu ya, misalkan gini, saya bikin lagi void tampil, kemudian satu parameter int a, misal kayak gini ya. Kemudian saya buat lagi tampil satu parameter juga, tetapi tipenya berbeda, nggak pakai int tapi saya pakainya string, misalnya kayak gini. Nah, ini yang tampil int a dengan tampil string a itu berbeda walaupun sama-sama satu parameter. Nah, nanti ketika pemanggilan kan beda ya. Ketika manggil void tampil ini kan nanti manggilnya gini kan ya. Saat pemanggilan itu kan tampil. Nah, di sini kan isinya angka, misal kayak gini ya. Contoh kayak gitu ya. Example saat pemanggilan, misalnya kayak gini ya. Example terus saja kayak ini dah. Kalau ini pemanggilannya berarti string, misalkan apa? Kasih petik kayak gini, buku. Sama-sama satu parameter tetapi tipe yang disertakan itu berbeda. Ya, untuk tampil yang ini yang saya blok ini pakai tipe int integer, kemudian untuk tampil yang ini pakainya string. Nah, selain itu kita juga bisa membuat yang parameternya lebih dari satu. Misalkan nih int a, string b gini. Nah, ini boleh, nggak apa-apa, nggak error kan ya. Nah, berarti saat pemanggilan, misalkan ya, saat pemanggilan itu nanti tampil di sininya int misalkan 10, nah ini string kayak gini bisa. Ataupun kita bikin lagi nih, misalkan tampil sininya string ya, string semua. Nah, ini berarti nanti saat pemanggilan ya yang dipanggil dua-duanya, misalkan di sini apa ya, pengarang atau apalah kayak gitu ya, atau ID, yes gini aja dah biar nggak turun-turun ke bawah. Jadi kayak gini ya, ini kan sama-sama dua parameternya, tetapi diperhatikan yang pertama ini tipenya int, kemudian yang selanjutnya ini metode yang lainnya lagi tipenya string, ini dianggap berbeda kayak gitu. Kalau ini kita tulisnya int, sama, dia dianggap sama ya. Metode tampil int string is already defined in class, contoh overloading, jadi nggak bisa ya. Nah, jadi seperti ini. Atau misalkan dibalik, ini yang int misalkan ya ini ya, berarti sini kasih kayak gini. Jadi disesuaikan untuk parameternya dengan literalnya masing-masing, ini literal string kayak gitu ya. Kalau integer ya angka gitu ya, angka desimal, bilangan bulat, seperti itu. Jadi inilah konsep overloading yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Jadi kita bisa membuat nama metode yang sama kayak gini kan ya, banyak banget kayak gini ya. Dan nanti yang dieksekusi yang mana ya tergantung saat pemanggilan beserta parameternya kayak gitu. Misalkan manggilnya ada kayak gini ya, dua parameter dengan string semua tipenya, berarti yang dipanggil ini, yang lainnya diabaikan. Jadi itulah konsep namanya overloading. Jadi satu nama itu digunakan untuk ya menghasilkan behavior, tingkah laku yang berbeda-beda. Nah, ini digunakan untuk apa sih sebenarnya, tujuannya kayak gitu ya. Kan bisa jadi nanti di dalam sebuah program itu prosesnya misalkan ya ketika simpan ya sama-sama simpan nih, sama-sama simpan. Akan tetapi yang satu misalkan
tidak mengisi field secara lengkap, yang satu secara lengkap. Nah, itu nanti bisa jadi behaviornya beda untuk proses simpannya. Ketika tidak lengkap, berarti ada mekanisme sendiri simpannya. Ketika lengkap, nanti ada sendiri. Tetapi nama metodenya sama, misalkan void simpan. Kayak gitu. Jadi akan sangat memungkinkan sekali sama-sama, misalkan teman-teman semua disuruh lari, kan behavior masing-masing orang kan beda-beda kayak gitu kan ya, sama-sama larinya tapi bisa jadi kecepatannya berbeda, cara larinya berbeda dan lain sebagainya. Ya, itu penerapan untuk overloading. Misalkan teman-teman semua ada pertanyaan, silahkan kasih komentar di bawah video ini ya. Nah, apabila misalkan ada request mau bahas apa, teman-teman juga bisa request melalui kolom komentar di bawah. Baik, seperti itu. Nantikan untuk pembahasan yang lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye.